Hai, halo. Bertemu lagi bareng aku. Sebenarnya aku tuh sengaja bikin channel ini untuk sekedar curhat, memberikan pendapat, pandangan, atau menyampaikan apa yang sedang aku pikirkan. Random banget ya. Aku sambil ngupas telur buat makan malam. Lupa gak masak nasi. Oh iya, aku kemarin kan pernah bikin video di short yang tentang beberapa hal penting yang perlu diomongin sebelum pernikahan. Nah, ternyata ada hal-hal yang lebih, itu kan hal umum ya. Terus ada beberapa hal yang bener-bener sensitif dibahas, tapi itu tuh harus banget gitu. Dan kalau gak dibahas tuh kayak sayang banget gitu. Jadi ceritanya gini, tadi aku lihat video di TikTok ya, di aplikasi itu. Terus ada satu video yang kayak bikin langsung deg. Oh my god, bentar aku beresin. Oke, aku balik lagi, kita cerita lagi. Jadi tadi tuh kan aku lihat video ya di TikTok gitu. Terus ceritanya tuh gini, ada seorang perempuan sudah menikah dan usia pernikahannya itu sudah sampai 2 tahun. Dan kalian tahu, sebelum dia menikah sama pasangannya yang itu, dia nggak bicara dulu, nggak ngobrol gitu. Beberapa kemungkinan yang bisa saja terjadi. Salah satunya terkait momongan. Ya bener, momongan. Dan selama usia pernikahan dia yaitu 2 tahun, dia belum dikaruniai momongan. Sampai suatu hari mereka melakukan tes dan ternyata ya, salah satu dari mereka ada yang tidak bisa memiliki keturunan atau tidak bisa memberikan keturunan. Dan setelah itu kalian tahu, mertua si perempuan ini ngomong ke si perempuannya kalau dia harus ngasih izin suaminya untuk bener banget, poligami. Kalian tau gak sih kayak sesakit apa perasaan perempuan itu? Dia baru aja dinyatakan tidak bisa memiliki keturunan, terus mertuanya nyuruh dia untuk ngizinin suaminya poligami. Otaknya di mana? Kayaknya waktu pembagian otak ini si mertua enggak ikut, kayaknya dia bolos. Ternyata ya, kalau misalkan dia pengen keturunan atau misalkan anaknya harus nikah, ya setidaknya kasih jeda lah ya, jangan langsung itu kan. Dan iya, emang awalnya sebelum mereka menikah hal-hal yang seperti ini tuh nggak diobrolin gitu, nggak dibicarakan. Makanya kan bingung juga mau kayak gimana. Dan asal kalian tahu, tanpa sepengetahuan si istrinya, si laki-laki ini di belakang si istrinya, kalian tahu apa? Ya, menikah lagi, poligami tanpa seizin dari istrinya. Kesel banget. Dilihat dari kejadian ini, kita ada 3 masalah, 3 case ya, 3 kasus
Yang pertama soal obrolan penting sebelum pernikahan. Ya, asal kalian tahu ada beberapa hal yang perlu kalian obrolkan dengan pasangan sebelum kalian menikah. Salah satunya yaitu yang pertama, bagaimana apabila salah satu dari pasangan kalian melakukan perselingkuhan. Yang kedua, bagaimana apabila salah satu dari kalian berdua melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Yang ketiga, bagaimana apabila salah satu dari kalian tidak bisa memberikan keturunan. Dan yang keempat, bagaimana apabila salah satu dari kalian ingin menikah tanpa memiliki anak, atau istilahnya tuh child free. Ya, gitu. Karena seperti yang kita tahu kan, di zaman yang sekarang itu banyak orang yang pikirannya sudah mulai terbuka katanya. Ya. Dan tidak sedikit dari mereka yang memutuskan untuk menikah tapi tidak ingin memiliki anak atau bebas anak. Ya, tidak sedikit. Itu cukup banyak. Nah, itu ya. Kita tidak bisa memprediksi hal-hal di masa depan kayak gimana. Apalagi manusia yang kalian tahu sendiri lah ya, bisa berubah seiring dengan berjalannya waktu. Dan hal-hal yang 4 tadi itu tidak bisa kita prediksi. Tapi bisa kita bisa kita obrolkan terlebih dahulu. Misalkan nih, salah satu dari dua orang yang memutuskan untuk menikah tersebut tidak ingin punya anak, kan bisa diobrolkan dari awal sebelum mereka menikah, sehingga kalau misalkan salah satu dari mereka ada yang keberatan atau tidak setuju, jadi mereka bisa mengambil keputusan apakah mau dilanjutkan untuk menikah atau enggak. Misalkan ya udahlah putus, ternyata kita beda prinsip, beda pendapat, beda kehendak gitu kan. Kalau misalkan salah satu dari kalian ada yang beda prinsip terkait momongan, terus terkait kekerasan. Misalkan ada nih yang ya udahlah gak apa-apa kekerasan, misalkan dia kan tetap sayang. Ada kok yang kayak gitu, ada kok. Karena saking cintanya sampai di pukul, sampai ditabok. Gak apa-apa, aku cinta. Gitu kan, gak sedikit yang kayak gitu kok. Tapi ya namanya juga cinta. Kata orang kan, cinta itu buta dan tuli. Gitu kan. Dan hal-hal itu tuh perlu dibicarakan. Biar apa? Biar tidak ada penyesalan di kemudian hari. Tuh kan. Dan itu tuh penting banget. Seriusan, itu penting banget. Karena ya tadi, takutnya kasusnya seperti yang tadi. Terus yang kedua, misalkan kita udah nih ngobrolin. Nah, alangkah lebih baik kalau poin-poin tersebut tuh dibikin surat perjanjian. Namanya itu ada surat perjanjian pranikah. Dulu aku pernah juga lihat video tentang perjanjian pranikah. Awalnya aku mikir kayak, iya apa sih perjanjian pranikah, gak penting banget, ngapain sih kayak gitu kan. Dan ternyata guys, itu emang penting banget. Biar apa? Biar ya pernikahan itu ada rules atau misalkan aturan-aturannya lah. Misalkan ya di dalam perjanjian itu diterangkan misalkan tentang perselingkuhan. Apabila salah satu dari pasangan tersebut ada yang berselingkuh, maka seluruh harta dan juga hak asuh anak akan menjadi milik pasangan yang diselingkuhin dan mereka akan berpisah atau cerai. Udah jelas gitu ya, kalau misalkan ada salah satu dari mereka yang berselingkuh, konsekuensinya seperti apa gitu. Terus misalkan soal keturunan, nanti dijelasin misalnya salah satu dari dua itu ada yang tidak memiliki keturunan, apakah akan dilanjut, apakah akan diizinkan poligami atau akan bercerai. Itu bisa diputuskan sesuai kemauan dari kedua belah pihak, antara perempuan dan juga laki-laki. Terus soal KDRT, apakah
akan dilaporkan atau misalkan harus bercerai atau mau lanjut aja karena cinta, itu bisa dibahas di perjanjian pranikah ini. Dan ya sah-sah aja selagi itu tidak nggak akan merugikan juga sih. Soalnya kan kalau misalkan salah satu dari mereka emang tidak ada niat untuk berselingkuh, ya gak akan berselingkuh, gak akan dirugikan apapun gitu. Perjanjian itu tidak akan berlaku kalau apa yang dibatasi atau dilarang itu tidak dilakukan gitu kan, logikanya. Dan pasangan kalian kalau misalkan tidak mau membuat perjanjian pranikah itu, ya patut dipertanyakan why gitu kan. Apakah mereka terbesit atau terpikirkan untuk berselingkuh di kemudian hari, makanya mereka tidak mau melakukan perjanjian pranikah? Karena kalau misalkan mereka berselingkuh, ya mereka pas cerai gak akan dapat apa-apa, pulang dengan tangan kosong gitu kan. Itu case yang pertama. Jadi obrolkan sesuatu hal yang di luar prediksi kalian, dan ya buat aturan atau perjanjian gitulah. Ya terserah kalian mau atau enggak, tapi alangkah lebih baik, karena kan lebih baik mencegah daripada menyesal gitu. Terus case yang kedua yaitu yang tadi perselingkuhan. Kok perselingkuhan sih? Oh, yang nikah di luar sepengetahuan istri. Nah, itu tuh bisa dituntut. Ada undang-undangnya, kalau kalian mau boleh searching ya di nanya-nanya atau ya ke yang lebih paham. Ada undang-undangnya yang menjelaskan bahwa bisa dituntut karena itu kan sudah gimana ya, nggak boleh lah, ada undang-undangnya gitu. Terus yang ketiga perselingkuhan. Nah, perselingkuhan juga ada undang-undang yang mengatur. Jadi kalau misalkan pasangan kalian berselingkuh, bisa sampai di penjara loh. Dan itu bukan hanya pasangan yang berselingkuhnya, tapi si selingkuhnya juga bisa di penjara. Jadi kalau misalkan pasangan kalian berselingkuh dan kalian pengen membalas karma, jangan ngerepotin Tuhan terus. Karma kasih sendiri. Aduh, ya Allah, memberikan dampak buruk ya hari nanti ya. Itu bisa sampai di penjara. Tapi dengan catatan yang melaporkan adalah pasangan yang diselingkuhin. Gak bisa anak, gak bisa saudara, dan juga gak bisa orang tua, harus pasangan yang diselingkuhin gitu. Itu ya 3 pembahasan yang kita bahas hari ini. Kenapa aku ngebahas hal-hal ini? Karena aku sebagai perempuan kayak, oh ternyata meskipun kita suka atau sayang sama seseorang, kita tidak bisa mengambil suatu keputusan yang suatu hari nanti bisa saja memberikan penyesalan yang mungkin gak akan pernah bisa kita ulang kembali. Aku sebagai perempuan hanya ingin mengingatkan bagi kalian akhwat-akhwat untuk mencoba menghargai diri sendiri sebelum kalian dihargai oleh orang lain. Kalau bukan kita yang menghargai diri kita sendiri, lantas mau siapa? Ini tuh salah satu bentuk kalian menghargai diri kalian sendiri. Jangan sampai harga diri kalian kalian tahu sendiri lah ya. Karena zaman sekarang nggak perempuan ke laki-laki itu sudah mulai susah sekali dipercaya ya. Ya Allah, kalau kalian nggak percaya, coba lihat aja di sekitar kalian yang selingkuh, yang KDRT. Dulu aku ngelihat yang selingkuh, yang KDRT itu cuma ada di film, TV, tapi sekarang bahkan mungkin di lingkungan sekitar juga udah banyak ya yang kayak gitu. Dan tanpa disangka-sangka gitu, ternyata orang itu kayak gitu. Gitu kan. Dan untuk para laki-laki, mudah-mudahan kalian bisa menjaga kehormatan dan juga menghargai pasangan kalian dengan segala kekurangan mereka. Dan kalaupun kalian ternyata tidak bisa menerima kekurangan mereka, ya obrolkan terlebih dahulu. Jangan sampai ada penyesalan di akhir. Ya pasti penyesalan di akhir, gak mungkin ada penyesalan di awal. Namanya kalau penyesalan di awal, ya namanya pendaftaran gak sih?
gitu ya. Nah, mungkin itu aja ya curhat malam ini, random banget ya. Tapi ya semoga apa yang aku sampaikan tadi ada paling tidak sedikit yang bisa kalian tangkap dan bisa kalian jadikan pelajaran juga di kehidupan kalian. Lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan,